Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selalu ada orang yang percaya sahabat ya, kalau masalah hukum bisa diselesaikan dengan ramai-ramai bawa ahli, seolah-olah kebenaran itu soal voting. Siapa yang paling banyak gelarnya, dia yang menang. Dan hari ini Roy Suryo mempertontonkan itu, kembali datang ke Polda Metro Jaya, lagi-lagi dengan saksi ahli. Dan lagi-lagi publik cuma bisa geleng kepala sahabat. Kenapa? Karena ini bukan perkara kurang pintar, tapi ini adalah merupakan perkara kurang sadar posisi. Dan di saat Roy Suryo sibuk menumpu ahli, satu persatu sekutunya justru meninggalkan medan perang, pelang, tenang, tanpa drama. Dan itu terlihat tak kala 4 sekutu selama ini ya, yang juga memperkuat diskursus soal ijazah palsu ini. Ada Said Didu, ada Abraham Samad, dan ada Pak Susno Duaji yang bahkan pernah kontroversial dalam kasus ini. Dan ada juga Ibu Sohra itu dipanggil oleh Pak Prabowo menghadap, entah apa ya pembicaraan di sana. Yang pasti ya semua orang tahulah kalau tokoh kunci ketemu, itu artinya ada sesuatu hal besar yang bakal terjadi. Dan saya sinyalemen bahwa pertemuan itu akan membuat Roy Panji CS semakin meradang karena akan kehilangan kawan dalam medan pertempuran sahabat. Nah, ini coba kita cek dulu videonya Roy Panji tak kala dia ada di Polda Metro Jaya. Oke, ada pertanyaan? Kan ini udah tambah 1, hingga saat ini sudah berapa jumlah saksi ahli yang diajukan, yang telah diperiksa oleh penyidik Polda? Ya, sebelumnya dengan Bang Refli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 ahli dan saksi, tetapi masih ada ahli dan saksi yang lainnya. Jadi kalau kita menggunakan representativitas kan dari penyidik itu kan mengajukan 22 ahli. Kami berencana 22 juga. Jadi baru sekitar baru di bawah 10 lah ya. Ya, kita harap rekan-rekan media juga sabar, karena dulu kita mereka memeriksa 22 ahli juga kita sabar. Jadi kita pun akan menghadirkan saksi dan ahli yang seimbang, yang sesuai dengan KUHP yang baru juga diperkenankan. Begitu. Saya tambahin dikit namanya ya. Jadi selain Prof Aceng, hari ini juga ada saksi ya. Saksinya antara lain ada di sini, tentu teman-teman sudah ada yang pernah mengenal dan melihat, namanya Mas Michael Benyamin Sinaga, pemilik podcast Sentana. Kemudian Pak Janes Yaan. Terus ada yang menarik, ada yang namanya Krishna Murti. Ya, siapakah dia? Nanti akan ada. Ya, gitu. Ada beberapa saksi tambahan, dan kemudian nanti ahli. Saya tambahkan dikit dari Bang Aka tadi, ahli yang kemudian sempat diperiksa adalah juga Prof Henry Subiakto, kandidat Dr. Didit Wijayanto, kemudian Prof Hamidah, yang saya mendampingi sampai dengan malam hari ya, dari Jumat itu sampai dengan jam 9 malam. Jadi intinya itu, dan tadi saya ingin mengklarifikasi karena ada hoax yang di luar bahwa Bang Aka, Bang Gafur ini bukan lagi kuasa hukum Roy CS. Saya pastikan itu hoax ya. Apa yang diceritakan Bang Aka tadi ya, termasuk Bang Asam, itu adalah kuasa hukum kami semuanya. Ada surat kuasanya clear, dan yang diceritakan adalah peristiwa-peristiwa ketika Bang Rismon, Dr. Tifa itu memang masih menjadi kuasa hukumnya tim TAKA. Kalau dalam perkembangannya, saya akui memang ada kuasa hukum yang lain, nggak apa-apa. Ya, ada keterlibatan yang nggak apa. Saya juga masih ikut dalam kuasa hukum, dan itu biasa. Seorang prinsipal itu bebas. Ada kan teman-teman kan dengar juga, ada Prof Denny Indrayana, ada juga LBH Muhammadiyah. Ya, mereka ikut membersamai dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Jadi clear ya. Nah, ini saya ingin tambahkan sedikit tadi apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz Kosinudin ya. Jadi inilah bukti primary evidence yang juga dulu pernah saya tunjukkan. Inilah bukti yang benar-benar tidak hanya diperlihatkan kalau ini. Waktu itu saya pegang dan bahkan saya potret dengan kamera resolusi tinggi. Sehingga teman-teman bisa lihat bedanya antara kertas baru dan kertas lama. Kertas lama yang masih ketikan manual, di sini masih tertulis Dr. Ahmad Sumitro. Sahabat-sahabat sekalian, pada akhirnya hukum tidak pernah peduli siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling banyak pendukung di masa lalu. Hari ini Roy Suryo masih berbicara, masih melawan, masih berharap. Tapi politik itu sudah melangkah lebih dulu sahabat. Dan pasukan yang dulu paling vokal
sekarang ini sudah mulai memilih diam karena mereka tahu bahwa permainannya sudah selesai. Sekali lagi, ini bukan soal siapa yang benar menurut opini, tapi ini soal siapa yang tersisa ketika semua sudah membaca arah kekuasaan. Dan saat lampu satu persatu padam, Roy Suryo harus mulai bertanya pada dirinya sendiri. Bukan lagi siapa yang membela, tapi kenapa semua pergi. Memang sangat pedas ya, dimana kita tahu bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini, ketika misalnya Roy Suryo berjibaku, memang sangat kasihan ya. Berjibaku berjuang, tapi di saat yang sama Pak Prabowo memanggil Pak Said Didu, itu yang saya maksudkan sahabat ya. Ada Pak Said Didu, ada Pak Abraham Sama, Pak Susnul Waji, dan termasuk Ibu Siti Suhro kalau tidak salah. Karena bagaimanapun juga dulu ini mereka adalah tameng moral atau amunisi opini, penguat legitimasi bagi Roy Suryo CS. Tetapi dengan dipanggilnya oleh Pak Prabowo, dan itu berbicara selama kurang lebih 4 jam, bukan basa-basi kopi sore saya kira ya, karena sampai tengah malam katanya, sampai lupa makan malam. 4 jam berdiskusi, 4 jam bicara masa depan, 4 jam membaca peta kekuasaan, dan setelah itu apa yang terjadi, ya sahabat-sahabat bisa bayangkan apa kira-kira yang dibicarakan. Yang saya mau sampaikan bahwa satu persatu yang biasanya ribut mendadak diam. Dan ini bukan karena dibungkam, tapi karena sudah paham arah angin. Bahwa yang namanya politik itu seni membaca realitas. Dan realitasnya hari ini jelas. Kereta sudah jalan dan Roy Suryo tidak ada di dalamnya. Maka sekarang Roy Suryo seperti apa sahabat? Dia berjuang tapi barisan makin tipis. Bersuara tapi gaunnya makin pendek. Sekarang tinggal perwat grup WA. Inilah fase paling berat dalam politik dan hukum. Jadi bukan saat diserang, tapi saat ditinggalkan sendirian. Dan di titik ini, mau bawa ahli sebanyak apapun, mau konferensi pers seramai apapun, fakta tetap berdiri tegak. Bahwa proses hukum jalan terus dan dukungan politik mulai ambruk. Roy Suryo sekarang bukan cuma menghadapi penyidik, tapi juga menghadapi kenyataan pahit bahwa panggung itu sudah mulai gelap, sementara lampu sorot tidak lagi mengarah ke dia sahabat. Memang sangat pedas, iya. Tapi begitulah politik dan hukum bekerja, tidak pakai perasaan, tidak pakai nostalgia, yang tidak ikut arus akan hanyut. Dan sepertinya apapun yang dilakukan oleh Roy Suryo hari ini, seberapa banyak pun ahli, maka saya yakin itu tidak akan berpengaruh, tetap dia akan dipenjara sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.